Siapa yang bayar? Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak apa-apa. Pak Ustadz. Hah? Enggak usah, buat terdesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tiada lagi di dunia ini. Kenapa? Kita ini adalah ciptaan Allah, kewajiban kita ini adalah bersyukur. Bersyukur lagi dan lagi terus sampai kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, perkara yang sangat penting yang sudah Allah tetapkan, yaitu perkara iman dan amal soleh. Barang siapa meninggal membawa iman yang betul, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan selamat. Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dan pasti masuk surga. Hadirin yang mulia, kehidupan di dunia ini tidak akan lama. Kematian akan datang, dan kapan mati itu akan tiba, tidak ada manusia pun yang tahu. Kematian tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Walaupun satu detik, kematian ada hubungannya dengan rizki manusia. Kalau rezekinya sudah habis, maka seseorang akan dimatikan oleh Allah SWT. Kalau rezekinya belum habis, maka dia belum dimatikan oleh Allah SWT. Kematian juga ada hubungannya dengan ujian-ujian seseorang di alam dunia. Ujian-ujian yang ada di alam dunia itulah yang akan menjadikan orang ini ahli surga atau orang ini ahli neraka. Kalau setiap ujian-ujian yang Allah berikan ini dia ini selamat, sukses, maka dia akan masuk surga. Tetapi kalau ujian-ujian yang Allah berikan di alam dunia, orang ini selalu gagal, maka tanda-tanda orang ini dia akan celaka nanti di akhirat. Sehingga orang ini nanti kalau di akhirat tidak menyalahkan Allah, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Di alam dunia sudah Allah kasih bukti-bukti bahwa orang ini selalu diuji, ini selalu gagal. Apakah Allah tidak cinta kepada manusia? Oh, cinta. Allah cinta kepada manusia. Buktinya Allah cinta kepada manusia ini apa? Allah turunkan nabi-nabi dan rasul. Berapa banyak jumlah nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia? Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan,
Bahkan ratusan ribu Allah turunkan nabi dan rasul untuk perkara atas iman amal soleh. 124 ribu nabi dan rasul Allah turunkan. Itu bukti bahwa Allah itu sayang kepada manusia untuk mengingatkan jalan yang benar. Sehingga jika manusia ada yang masuk neraka, nanti Allah akan tanya, alam ya'tikum nadhir, apakah kamu tidak ada peringatan waktu di alam dunia? Oh, dulu ada orang rombongan jenggot dari Temboro datang ke rumah ngingetin, ngajak ke masjid. Oh, berarti salah kamu. Kenapa kamu nggak mau sholat, nggak mau ke masjid? Ada orang masuk neraka ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada yang memperingatkan kamu? Kamu tidak mau mengamalkan agama Islam. Maka bukti-bukti Allah berikan di depan matanya. Oh, ada. Banyak orang Islam, tetangganya dulu ngingetin, bapaknya ngingetin, nah pakai jilbab, nah sholat di masjid berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah supaya kamu selamat. Dulu kamu diingatkan oleh orang-orang sekitarnya, tetangganya, bapak ibunya, orang-orang yang datang silaturahmi mengingatkan kamu, tapi kamu kenapa tidak mau mengikutinya? Maka bukan salahnya orang, tetapi salahnya diri kamu sendiri. Maka hadirin yang mulia, kita ini sebatas mengajak saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang beriman bahwa peringatan orang beriman itu penting. Jadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu adalah, hadirin mulia, saling ingat mengingatkan. Karena itu penting. Kita sebagai orang Islam. Kenapa? Allah SWT berfirman dalam surat Wal Hasr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang mulia, surat ini adalah peringatan kepada manusia. Allah bersumpah, Allah berjanji demi waktu. Karena waktu ini bagikan pedang, salah menggunanya maka akan berbahaya. Ya. Hadirin yang mulia, Allah berjanji demi waktu. Waktu apa? Waktu asar. Waktu asar kenapa? Karena waktu asar ini sangat singkat. Sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Apa maksudnya? Dunia ini sebentar. Demi waktu asar, Allah bersumpah bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali Allah kasih kecuali, yaitu orang-orang yang beriman. Allah masih katakan lagi orang beriman pun masih rugi. Masih rugi. Kalau orang beriman itu tidak amal soleh. Ada orang hari ini dia yakin kepada Allah SWT, tetapi tidak mau mengamalkan agama, tidak mau sholat. Allah satu, kul wahad, ya betul, Allah itu satu. Dia beriman, tetapi tidak mau ke masjid, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Rugi juga ini orang ini seperti ini. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang gak rugi. Dia beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Jadi amal solehnya tidak mengikuti nafsunya, tidak mengikuti akalnya sendiri, tidak mengikuti pikirannya, tidak mengikuti kebanyakan orang di sekitarnya, tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin yang mulia, dalam surat ini juga Allah masih lanjutkan lagi. Orang yang beriman pun masih rugi kecuali beramal. Orang yang beramal soleh pun masih rugi kecuali masih lagi. Ya, orang yang beriman, beramal, dan dia ini berdakwah. Nah, kita beriman, beramal, tapi nggak ikut dakwah masih rugi. Karena nanti pahalanya sedikit. Nah, pahalanya sedikit nanti. Sedangkan orang yang dakwah ini pahalanya sangat besar. Berapa besarnya? Tidak bisa dihitung. Malaikat Jibril bisa menghitung pasir-pasir di lautan. Malaikat Jibril bisa menghitung bintang-bintang di langit. Malaikat Jibril bisa menghitung rintik-rintik hujan dari atas. Malaikat Jibril tidak bisa menghitung orang yang khurud fisabilillah 3 hari. Masya Allah. Malaikat Jibril tidak bisa menghitung orang-orang yang mau mengerjakan dakwah untuk mempertegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitu banyaknya ini pahala.
Sesaat saja kita untuk umat, untuk agama, mikirkan orang lain, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadirin yang mulia, gaji presiden tidak akan bisa untuk membeli satu negara. Gajinya presiden sekarang berapa? 150 juta. Apa bisa untuk membeli satu pulau negara Indonesia? Tidak bisa. Seorang gubernur gajinya tidak bisa membeli satu provinsi. Seorang Pak Camat gajinya berapa sih? Tidak bisa untuk membeli satu kecamatan, dibeli semua tanahnya. Nggak bisa, gajinya nggak sampai sana. Tetapi hadirin yang mulia, berapa gajinya orang yang mendakwakan agama? Berapa gaji orang yang khurut fisabilillah? Berapa gajinya orang yang mendakwakan agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Yaitu sesaat saja. Kita ini untuk perjuangan agama sesaat saja. Sesaat itu kurang lebih berapa detik lah. Itu gajinya berapa kalau Allah tampakkan? Bisa untuk membeli seluruh dunia ini. Bisa untuk membeli seluruh dunia, pulau-pulau yang ada di seluruh dunia ini bisa dibeli. 250 negara bisa dibeli sama orang-orang yang dakwah fisabilillah, walaupun sesaat saja. Ini besar gaji orang-orang dakwah, masya Allah. Maka orang-orang dakwah dia akan masuk surga seperti kilat, ces, langsung masuk surga. Seperti petir, ces, langsung masuk surga, tidak ada hisab. Terus hadirin yang mulia, Allah masih lanjutkan ayat ini. Orang-orang yang berdakwah pun masih rugi katanya. Orang beriman, orang beramal, terus dia berdakwah. Orang berdakwah pun masih rugi, rombongan jenggot pun masih rugi. Kenapa? Kalau dia berdakwah tetapi nggak sabar. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang dakwah kalau nggak sabar dia juga akan rugi. Kalau orang dakwah tidak sabar, maka pahalanya hilang. Mencaci maki, marahin orang, menggibah, menjelek-jelekan orang, pahalanya habis. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah yang terakhir sudah. Dia beriman, beramal, ya kan? Terus dia berdakwah dan sabar. Inilah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar bersama dengan Allah. Orang yang banyak amalnya dia dapat surga, tapi orang yang dia sabar juga dia mendapatkan Allah dan segala isinya. Maka hadirin masalah, waktu kita hidup kita yang sangat singkat ini, kalau kita nggak ikut dakwah sangat-sangat rugi masalah. Sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena amal ibadah kita nanti sedikit. Sedangkan orang-orang dakwah ini memperjuangkan agama, meninggalkan anak istri walaupun sebentar, masya Allah, berapa pahalanya? Semua zikirnya, subhanallah, itu satu hurufnya pahalanya 700.000 kali. Kita urunan satu hari 10.000, pahalanya berapa? 700.000 kali per 1 rupiah, dikalikan. Maka Allah SWT, maka kita kalau ingin jadi orang pintar, di samping kita rajin ibadah, abid dan da'i, ya, jadi kita jadi ahli ibadah dan juga jadi da'i, orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Ya, kalau belum bisa diniatkan suatu saat saya akan keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari ikut rombongan itu supaya apa? Supaya diri kita nih pahalanya banyak, masuk surga tanpa dihisab. Jangan sampai dihisab Pak, masuk surga berat. Hisab Allah yang paling ringan itu berat sekali. Maka kita ingin masuk surga tanpa dihisab. Inilah surmusnya apa? Mantasaba bikawin wa huwa minhum. Barang siapa ngikut-ngikutin suatu golongan, maka akan digolongkan ke dalam golongan itu. Kita ini niru-niru sahabat Nabi, kita ini ngikut-ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita mati dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Udan mulih ya wis ngarepnya apa? Udan. Wis mawon iki lho. Iya. Ayo. Penak.